Berjumpa lagi dalam permenungan kita edisi Sabtu 22 Januari 2022, pekan biasa kedua. Hari ini adalah hari kelima pekan doa sedunia. Bacaan-bacaan liturgi hari ini, bacaan yang pertama dari kitab pertama Samuel, bab 1 ayat 1 sampai 4, ayat 11 sampai 12, ayat 19 dan ayat 23 sampai 27, dan bacaan Injil dari Injil Markus bab 3 ayat 20 sampai 21. Daud meratapi dan menangisi Saul dan Yonatan anaknya serta orang-orang Israel yang gugur dalam pertempuran. Pertanyaan lebih jauh yang menurut hemat saya sangat menolong kita untuk memasuki sebuah permenungan lebih dalam. Mengapa Daud malah menangisi dan meratapi Saul yang gugur? Kalau sekiranya Daud meratapi dan menangisi Yonatan, anak Saul, bisa masuk akal. Atau ketika Daud menangisi orang-orang Israel, masih termasuk logis lah. Tapi bahwa Daud meratapi dan menangisi Saul menjadi sebuah pertanyaan besar, sekurang-kurangnya menurut saya. Lalu apa yang ada di balik itu, yang sesungguhnya ada di dalam hati dan pikiran Daud, sampai-sampai dia meratapi dan menangisi Saul, orang yang pernah mengejar-ngejar dia, bahkan mau membunuhnya. Saudari dan saudara terkasih, justru disitulah letak kehebatan seorang Daud. Disitulah tergambar jelas bagaimana kualitas hidup Daud, bagaimana kepribadian Daud. Daud adalah seorang yang berjiwa besar. Daud adalah seorang yang tulus hati dan jujur. Daud bukan seorang penyimpan dendam. Daud tahu bahwa Saul sangat membenci dia dan mencarinya untuk membunuhnya. Saul gagal. Malah dari bacaan-bacaan sebelumnya kita tahu Allah malah memberi kesempatan dan peluang kepada Daud untuk bisa membunuh Saul. Sekurang-kurangnya dalam bacaan 1-2 hari belakangan ini. Bacaan pertama, ketika di dalam gua Saul beristirahat, dan dalam gua yang sama ada Daud. Tetapi Daud cuma memotong sebagian kecil dari jubahnya sebagai bukti bahwa kalau Daud jahat, kalau Daud adalah seorang yang mau membalas kejahatan dengan kejahatan, maka Daud sudah bisa membunuh Saul pada saat itu. Tapi Daud tidak melakukan itu. Karena apa? Daud tahu bahwa Saul adalah seorang yang diurapi. Saudari dan saudara terkasih, disinilah kita melihat sekali lagi kebesaran jiwa Daud.
seperti apapun Saul mempunyai rencana jahat kepadanya, Daud tetap mencintainya, mencintai Saul sebagai raja orang Israel pada saat itu. Dan bahkan cinta yang begitu hebat dia ungkapkan dalam bacaan pertama hari ini dengan menangisi dan meratapi Saul. Saudari dan saudara yang terkasih, memiliki kebesaran jiwa seperti Daud, saya kira tidak terlalu gampang, atau katakanlah sedikit orang yang memiliki sikap hati seperti itu. Biasanya orang yang pernah menjadi musuh malah merasa senang kalau ada berita musuhnya itu meninggal. Tidak terjadi dengan Daud. Daud malah menangisi dan meratapi. Saudari dan saudara terkasih, kita belajar dari Daud untuk memiliki sebuah jiwa, sebuah hati, untuk memiliki kebesaran jiwa. Seperti apapun orang memperlakukan kita, seperti apapun orang membenci kita, dan ada upaya untuk mungkin menyingkirkan kita, bahkan membunuh kita, kita mesti tetap seperti Daud, tetap mencintai orang yang melakukan hal itu kepada kita. Dan itu memang sudah sangat sesuai dengan apa yang dikatakan atau yang diajarkan Yesus. Ampunilah mereka yang menyakitimu dan berdoalah bagi mereka. Saudari dan saudara terkasih, sementara dari bacaan Injil ada sebuah label yang diberikan oleh kelompok tertentu, jelas kelompok yang tidak suka dengan Yesus, kelompok yang selalu nyinyir terhadap Yesus, kelompok yang membenci Yesus, kelompok yang merasa kehadiran Yesus adalah saingan bagi mereka. Kelompok itulah yang memberi label kepada Yesus. Dia tidak waras lagi. Jadi Yesus dikatakan sebagai orang yang tidak waras. Dan karena itu, seperti yang dikatakan dalam bacaan Injil hari ini, keluarga Yesus datang untuk mengambil Yesus. Satu dua hal kecil dalam permenungan lebih dalam tentang perikop Injil hari ini. Yang pertama, dari keluarga Yesus, mereka rupanya termakan oleh berita itu. Katakanlah kalau berita itu kita sejajarkan dengan zaman saat ini atau sekarang ini, itu berita hoax. Itu yang dilakukan oleh kelompok-kelompok orang yang ingin ada kegaduhan, yang ingin agar terjadi percecokan atau terjadi chaos. Sayang sekali bahwa keluarga Yesus percaya begitu saja dan tidak semacam menseleksi apa benar berita itu. Tapi mereka langsung datang dan mau mengambil Yesus karena ada informasi Yesus sudah tidak waras. Saudari dan saudara terkasih, sayang, seharusnya keluarga harus tetap mendukung Yesus dan mesti melakukan yang namanya investigasi sejauh mana kebenaran informasi itu. Sementara di sisi lain, bagi saya dalam permenungan saya, label yang diberikan kepada Yesus sebagai orang yang tidak waras itu adalah kelompok orang yang sesungguhnya yang tidak paham dan tidak mengerti
hati mereka, pikiran mereka tidak mampu mengerti dan memahami siapa itu Yesus. Jadi ketidakmampuan mereka itu lalu mau ditutup dan dibungkus dengan label yang mereka berikan kepada Yesus. Sebenarnya bukan Yesus yang tidak waras, tapi mereka lah yang tidak waras. Karena mereka tidak mampu, atau otak mereka, hati mereka tidak mampu, tidak menjangkau kehebatan dan luar biasa Yesus. Lalu gampangnya memberi label seperti itu. Saudari dan saudara terkasih, terkadang kita juga melabeli orang dengan hal-hal yang jahat, yang buruk. Tetapi sesungguhnya di situ mengungkapkan atau menggambarkan bahwa kita sesungguhnya tidak mampu memahami orang lain, sehingga kita menganggap orang lain jahat, tidak baik, lalu melabeli orang lain dengan kata-kata yang tidak pantas. Saudari dan saudara terkasih, semoga kedua bacaan liturgi hari ini memberikan inspirasi kita untuk kembali menata kehidupan lebih baiklah. Hari ini harus lebih baik dari hari kemarin, hari esok harus lebih baik dari hari ini. Kita tetap berdoa supaya ada persatuan umat Kristiani. Tentu persatuan tidak karena sama, tapi persatuan di dalam perbedaan. Tuhan memberkati.